Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di MikeRed.vlog. Nah, kali ini kita jalan-jalan sesuai yang saya janjikan kemarin, kita jalan-jalan ke rumah nenek. Ini situasi rumah nenek sekarang. Buat teman-teman yang ngikutin, tadinya di sini ada lengkap ya, ada akuarium di sini sekitar 5 set. Di sini ada bak, di sini ada bak, di sini ada bak, tapi semuanya udah saya pindahin ke gudang yang baru. Jadi posisinya sekarang kosong. Nah, kita langsung jalan lagi ke tempat yang di dalam. Kita mau lihat keadaannya kayak gimana. Nah, ini juga kemarin itu adalah tank predator saya ya. Akhirnya sekarang udah kosong, tinggal satu buah maru doang. Ini kemarin yang beli Gunawan sebenarnya. Terus ditinggal di sini. Nah, Gunawan juga udah pulang ke kampung. Dia katanya mau istirahat dulu. Dia tidak mau bekerja di gudang katanya. Jadi mau istirahat dulu selama bulan puasa. Jadi it's okay. Nah, ini keadaannya dia sekarang nih. Jadi udah bener-bener kosong banget. Kalau dilihat memang kemarin di sini kan semua ada akuarium, semuanya udah saya angkut. Tinggal sisa jalur airnya aja sama ada beberapa rak yang belum keangkut. Nah, kondisi tank predator 2 meter saya juga sebenarnya udah kosong. Cuman yang belum diambil itu adalah dats ini. Nah, dats ini kan memang kurang bagus ya. Jadi memang nggak tahu sih nanti kita mau apain. Yang jelas pasti kita kasih dia tempat yang nyaman. Mungkin kita taruh di kolam kita atau nggak tahu lah, masih belum tahu. Nah, tank 2 meter ini juga rencananya akan kita pindahkan ke gudang yang baru. Kita mau taruh di kantornya dan mau di rescape gitu. Nanti mau di rescape, ditaruh lagi ikan-ikan yang udah ada kemarin. Nah, terus ada juga ikan-ikan pibes yang udah dari dulu, dari kecil udah ukurannya segini. Tinggal sisain doang sih. Nah, ini saya mungkin nggak pindah, saya akan tinggalin di sini doang karena gampang ya peliharainnya, cuma kasih makan doang. Jadi ini kerangannya banyak. Saya nge-vlog di sini. Nah, di sini katanya di sini nih tempat nenek hangout. Nah, ini di ruangan atas kita ada sisa satu lagi. Kalau yang ini, wih, ini ternyata kayaknya saya lupa nyolokin ini nih, samnya. Jadi udah sehari tanpa oksigen, masih hidup ternyata ya 5-5-nya. Udah gede banget. Iya, udah gede. Ih, hoki loh. Karena saya ngurusin ini sendiri ya. Jadi memang lalai ya kemarin ya. Untung nggak mati loh. Ini berarti selama sehari full dia nggak pakai oksigen. Keadaan ikannya memang udah mengap-mengap semua ya. Tapi untungnya hampir aja mati. Ini kenapa? Ini calon indukan kita yang kita nanti mau bawa. Nah, jadi kita melakukan sedikit pertolongan utama. Karena di sini udah habis juga ya perlengkapannya. Jadi kita pakai aerator. Untungnya masih ada. Aerator sederhana doang. Ya gitulah, posisinya sih masih mengap-mengap. Kita akan sedikit lihat nanti gimana nanti kondisinya 1 jam lagi, karena kita masih akan nge-vlog di sini dan kita juga nguras juga sedikit karena masih ada ikannya sedikit. Nah, sebenarnya hari ini saya ke rumah nenek itu sebenarnya walaupun ini udah kosong dan memang ini nantinya akan dipindahin juga dan semuanya tuh udah akan bener-bener kosong hampir 100%. Cuman tinggal ikan predator yang kecil-kecil di bawah. Cuman saya itu belum rela sebenarnya untuk pergi dari sini. Jadi saya balik lagi ke sini. Nanti kita mau lihat satu ruangan yang saya mau bawa buat teman-teman lihat dan teman-teman bisa memberi masukan dan saran dan kritik. Nanti tempat ini bisa dijadiin seperti apa. Istilahnya saya akan menggrooming ikan-ikan di situ dan ruangannya itu semuanya nanti dari hasil masukan teman-teman gitu. Nah, habis itu teman-teman pasti udah tahu ruangannya yang mana. Ini adalah ruangan 10 akuarium yang ada di lorong. Nanti kita bakal kasih tahu di sini. Nah, kondisi ikan arwana ini kayak begini. Pertolongan utamanya cuma bisa dioksigenin. Teman-teman pernah nggak sih punya cerita lagi nguras lupa nyolok? Bisa juga lagi nguras tiba-tiba lupa matiin air, banjir. Pernah nggak punya cerita kayak gitu? Kalau punya, komen di bawah. Salah satu lagi yang saya tahu waktu itu lupa nyolok dan akhirnya berujung fatal, kematian besar banget, itu adalah megatanknya Kang Irfan Hakim. Gara-gara dia lupa nyolok, akhirnya oksigennya habis, semua ikannya mati di satu tank begitu. Satu tank gede itu semua mati, terus dijajarin.
Nah ini berarti menandakan nih ikan arowana itu sebenarnya pakai oksigennya nggak gitu terlalu banyak. Kalau teman-teman lihat di sini ada 6 ekor, kapasitas airnya tuh cuman berapa liter ya, paling kayak 400 literan gitu. Ini cuman 1,3 meter kali 70 kali 60, cuman ini tinggal airnya aja cuman 40 cm. Jadi memang saya nggak tahu emang saya lagi hoki atau memang arowana itu sebenarnya butuh oksigennya nggak gitu banyak. Kita udah melihat ini bener-bener 1 hari full saya nggak pakai oksigen, nggak pakai apa-apa. Mereka masih selamat, masih segar bugar, cuman mengap-mengap doang. Nah ini sih udah, tadi ngeliat jam nggak ya berapa lama di oksigen ini? Kurang lebih baru 5 menit yang lalu lah ya. Ntar saya kasih tahu kurang lebih udah berapa menit. Nanti dia mulai menggam-gamnya berkurang atau enggak. Kita langsung ke ruangan 10. Oke, sekarang kita udah ada di ruangan lorong ini. Basically ini adalah tempat yang masih mau saya pertahankan di rumah nenek. Cuma ini doang. Kondisinya ini sekarang agak berantakan ya kalau teman-teman lihat. Sekarang kita bedah dulu ya di sini tuh ada apa aja. Jadi sini ada 10 akuarium dari ujung ke ujung. Sekarang masih ada isinya, ya masih ada isinya dikit banget. Ada calon indukan kita, silver albino sama supret ada 2 ekor. Nah salah satunya di sini ada berang juga sih. Ini kondisi berang kalau di akuarium tuh kayak begini. Dia udah makan di akuarium. Kemarin kena evakuasi gara-gara tank 2 meternya mau dipindahin, cuman pipinya nggak balik ya teman-teman. Ternyata pipi itu kalau udah bolong nggak bisa balik lagi. Nah ini berang akan kita balikin lagi ke tank 2 meternya. Terus semua ikan di sini kan akan dikirim untuk jadi indukan. Jadi ini sebenarnya kosong. Jadi yang pertama ada 10 akuarium dari ujung ke ujung. Nah yang kedua ini ada akuarium lagi, akuarium set 1 meter kali 40 kali 40. Ada 6 biji. Nah ini sebenarnya saya kepinginnya dibikin nggak ada di sini. Jadi saya mau bersihin. Nah sisa-sisanya ada sampah kayak gini. Ada ya berantakan. Ini saya mau buang lagi. Ya ini standar lah, ini ada plastik packing. Kita masukin aja ke lemarinya. Atau nanti lemarinya bisa kita pindah juga, nggak tahu. Pokoknya ini ada akuarium 10, ada 6 set. Ada akuarium lagi ini sih kemarin bekas cana ya, jadi kita mungkin akan, ya ada lohan dan cana, bakal kita pindahin juga. Terus ada akuarium lagi, isinya cana. Nah, ini planning saya pingin buat ruangan ini benar-benar khusus untuk grooming ikan saya, ikan yang benar-benar koleksi saya. Dan kepinginnya tadinya itu memang cuman 10 ekor doang. Jadi yang saya akan pertahankan itu cuman yang bagian sini. Cuman kan tampilannya kurang bagus ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa kasih saran di bawah. Kira-kira step apa sih pertama yang bisa saya lakukan supaya ini rapi gitu loh. Misalnya contoh, Pak, keluarin dulu dong nama akuarium yang itu. Gitu. Terus, atau enggak misalnya ada lagi bersihin dulu yang berantakan kayak begini gitu loh. Jadi saya nggak tahu sih ini pertamanya rencana saya kepinginnya 10 akuarium, tapi temen-temen itu nanti kalau misalnya tiba-tiba oh ternyata di sini bisa dikasih akuarium 1 kayak begini nggak apa-apa kok, masih enak buat hangout nggak apa-apa gitu. Jadi teman-teman bisa tulis di komen juga, atau bisa juga kayak oh jangan kok ini dibuang, mungkin di sini kasih sofa atau kasih apa kayak gitu, saya nggak tahu lah. Justru karena saya nggak tahu, saya meminta keterlibatannya teman-teman, keterlibatannya dari subscriber MyPet.Float untuk ngelakuin apa sih yang bisa membuat ruangan ini tiba-tiba jadi rumah yang nyaman dan enak untuk ditempatin. Nah sekarang kan kita udah tahu isinya apa aja. Nah kendala-kendalanya nih, pertama yang saya nggak suka sebenarnya, ini ada sedikit rembes ya atasnya, atapnya nih. Dari tempat yang atap ini, atasnya itu sebenarnya bukan atap yang apa ya, bukan yang proper gitu. Jadi cuman sebenarnya ini tuh cuman di GRC, terus atasnya ada atap lagi kalau nggak salah gitu. Nanti kondisi atapnya kayak apa teman-teman juga bisa lihat, bisa kasih masukan. Nah terus dari sisi perkabelan sih sebenarnya saya juga nggak suka, karena lihat deh ini kan keleweran seperti ini, terus kayak ada ya, ini sih kemarin sederhana banget sih, jadi kita kasih kayak semacam pelindung juga.
Tapi ini ada kabel-kabel kayak begini juga nih teman-teman. Gimana ya caranya enaknya supaya rapi itu dikasih gimana nih tuh. Tuh. Jadi itu masalah pertama, masalah perkabelan dan atap yang saya nggak suka. Terus kedua, catnya pun juga abu-abu juga saya ternyata kurang suka dan kurang rapi juga ya. Banyak juga yang lepas tuh lihat kalau teman-teman ada kayak beberapa yang di tembok sana tuh kayak bocor dan segala macem. Gitu. Ada yang sampai ngelupas, nggak tahu nih catnya suka ngelupas gini nih. Bahkan yang nggak kena air pun juga ngelupas, apa karena ruangannya lembab gitu loh. Nah rencananya saya kepinginnya ruangan ini nanti 24 jam full AC, di situ ada AC-nya satu, nanti kita akan nyalain AC-nya full. Nah terus ada perencanaan lagi yang saya bakal ubah itu sebenarnya, ini kan bawahnya sun filter semua. Cuman yang saya alamin, saya rasa itu si sun filter ini sebenarnya bagus, cuman kontrol ke belakangnya susah karena kan tempatnya kan kecil banget. Jadi kalau saya mau masuk dan memang saya sekarang posisinya udah nggak ada pegawai, menurut saya agak sulit. Jadi sun filter ini akan saya ganti semuanya, saya mau pakai top filter semua gitu loh. Terus apa lagi ya kira-kira yang bisa dilakukan gitu, teman-teman coba lihat dengan seksama. Ini ya sebenarnya nggak kepingin si rumah nenek ini mati. Sebenarnya ini kayak kemarin udah bikinin poster, walaupun nggak gitu rapi pun juga sebenarnya kan lumayan. Tapi lampu highlightnya nggak ada. Terus kayak memang ya karena udah usang ya kayak gini, ada sarang laba-laba gitu. Jadi memang konturnya memang aneh sih, kayak ini kayak tiba-tiba kotak, terus di sini ada kayak sesuatu di sini nih. Nih. Tembok ini mungkin bisa dijadiin sesuatu nih teman-teman, mungkin bisa dipasangin lukisan atau apa, atau kita jadiin wall of fame atau apa gimana. Saya nggak ngerti deh, coba teman-teman lihat ini wallnya. Nah ini tuh wallnya juga bisa kita bikin, kita kasih lighting kan, jadi bagus. Nah yang ini GRC, yang ini tuh beton, tuh. Ini juga udah beton. Ini struktur rumah, makanya di sini tuh pendek. Kenapa di sini pendek? Terus jadinya akuariumnya ini kita bikin juga nggak tinggi-tinggi banget. Ini ukurannya 1 meter. Nah, apakah akuarium 1 meter ini, 1,2 meter ini lebarnya kan cuma 50? Apa kita ubah sekalian jadi 1,2 meter atau gimana? Teman-teman bisa komen di bawah. Nah, sebenarnya ini juga secara pembuangan air udah enak, udah seperti ini. Nah, ada satu lagi sih yang saya nggak suka, yaitu pemilihan keramik ininya nih. Sebenarnya. Cuman kan nggak tahu nih, kalau ngubah ini kan lama atau sebentar. Kira-kira ada cara lain nggak ya supaya membuat ini tuh tiba-tiba jadi lumayan lux gitu loh? Wallpaper. Lumayan apa? Kalau wallpaper kan kena air. Enggak, wallpapernya bukan yang kayak gitu, ada yang dilapis pakai lem lagi. Nah coba teman-teman lihat, tahu nggak kalau ada wallpapernya? Juga boleh komen di bawah. Jadi basically saya pingin banget buat tempat ini tuh jadi rapi. Ya sebenarnya buat temen-temen nanti misalnya punya virtual aquarium atau memang kita akan update di sini. Selain itu juga buat saya nongkrong di sini pastinya. Nah ikan-ikan apa yang bakal ditaruh di sini pun juga nanti mungkin saya bisa konsultasikan ke teman-teman yang misalnya kayak saya ada koleksi nih dari 5 ekor ini, kira-kira yang mana ya yang layak untuk dimasukin ke ruangan ini. Nah ruangan ini pun juga nanti mungkin akan ada namanya, mungkin kayak red room atau apa. Dan teman-teman juga bisa komen di bawah. Udah paling hari ini segitu dulu, saya mau lanjut ngulas lagi dan bantu saya lah teman-teman supaya rumah nenek ini nggak mati 100% akhirnya, dan memang legacy atau history yang ada di sini masih bisa tetap hidup. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.